Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nasihat terakhir sebelum kita pulang di rihlah keluarga muslim ini berkenaan dengan kiat melembutkan hati. Perlu Bapak Ibu pahami bahwasanya hati yang lembut itu adalah hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang akan merasakan nikmatnya beribadah manakala hatinya lembut. Oleh karena itu tema ini sangat penting. Tatkala kita merasakan adanya kekasaran hati di dalam diri kita, maka harus segera untuk mengobatinya. Jangan dibiarkan, karena nanti masalahnya kembali kepada diri kita. Karena orang-orang yang keras hati itu adalah orang-orang yang paling jauh dari Allah Jalla Jalaluh. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ab'adu ilallah al-qalbul qasi." Yang paling jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang keras hatinya. Mudah-mudahan dengan sebab kita duduk-duduk di majelis ilmu, mendengarkan banyak nasihat, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada kita semuanya kelembutan hati. Dan kalau kita perhatikan teladan orang yang paling lembut itu adalah salaf kita terdahulu yang soleh. Salaf kita terdahulu yang soleh hati-hatinya lembut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya sangat lembut. Ya. Para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in juga lembut hatinya. Begitu pula para tabi'in. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika sholat malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika sholat fardu. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika kehilangan anaknya Ibrahim. Begitu pula Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menangis ketika mengunjungi kuburan ibunya, karena Allah Jalla Jalaluh tidak mengizinkan untuk memintakan ampun. Ketika Rasulullah minta izin untuk minta ampun kepada Allah, meminta ampunan, untuk memintakan ampunan kepada ibunya, Allah tidak mengizinkannya. Tapi yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mengunjungi kuburannya. Ketika Nabi SAW mengunjungi kuburan ibunya, Nabi menangis. Ini menunjukkan hati yang lembut. Begitu pula para sahabat yang ada di sekitarnya, semuanya pada menangis. Inilah pertanda orang-orang yang lembut hatinya. Yang patut kita contoh adalah orang yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Mereka orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang mengenal akidah, mengenal sunnah adalah orang yang paling lembut hatinya. Maka tidak akan mungkin orang yang mengenal sunnah, mengenal manhaj, mengenal akidah kasar hatinya.
Dan kekasaran hati itu akan nampak dalam wajah, dalam perilaku, dalam kata-kata, bentakan. Oleh karena itu, di antara kiat yang paling penting untuk hati kita itu menjadi lembut adalah mengenal Allah Jalla Jalaluh. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mencela orang-orang yang kasar hatinya. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah." Celakalah bagi orang-orang yang kasar hati mereka dari mengingat Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita kaum mukminin untuk lembut, untuk khusyuk mengingat Allah Jalla Jalaluh. Sudah saatnya untuk lembut mengingat Allah Jalla Jalaluh, untuk khusyuk dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum min dzikrillah." Sudah saatnya orang-orang yang beriman untuk khusyuk dari mengingat Allah Jalla Jalaluh. Adapun penyebab yang menyebabkan seseorang itu kasar hatinya, keras hatinya, di samping karena tidak mengenal Allah, ada juga orang yang sudah mengenal Allah, mengenal ilmu, tuntunan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, tapi tidak diamalkannya. Maka ini pun penyebab kasarnya hati, kerasnya hati. Ilmu numpuk di otak tapi dari sisi praktek tidak ada. Maka orang yang seperti ini mirip seperti orang-orang Yahudi, di mana dalam sebuah perkataan yang dikatakan oleh ulama salaf, "Man fasada min ulama'ina fa fihi syabahun bil yahud wa man fasada min ubadina fa fihi syabahun bin nasara." Barang siapa yang rusak dari kalangan umat kami, dari ulama kami, dari orang yang berilmu, ada padanya keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, orang Yahudi itu orang yang paling keras hatinya. Mereka itu adalah orang yang sudah mengenal Nabi dan mengkabarkan kepada orang Arab Madinah, tunggu akan datang Nabi yang terakhir. Karena mereka membaca di dalam kitabnya akan datang Nabi yang terakhir. Tunggu, akan kami bumi hanguskan kalian semuanya, wahai orang Arab Madinah, bersama utusan yang terakhir. Selalu begitu. Tapi ternyata mereka yang telah mengetahui kebenaran seperti mereka mengetahui kepada anak-anak mereka, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus dari kota Mekkah, yang paling pertama berbondong-bondong mengimani kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu siapa? Ternyata orang Yahudi yang di Madinah, orang Arab Madinah mengimani, sedangkan mereka orang Yahudi kufur. Orang Yahudi mereka kufur, hasad dan wabagian. Oleh karena itu, dengan sebab mereka setelah mengetahui kebenaran tapi tidak diamalkannya, malah mengkufurinya, Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Summa qasat qulubukum mim ba'di dzalik fa hiya kal hijarah aw asyaddu qaswah." Kemudian qasat, keras hati mereka, keras hati mereka setelah itu, setelah mengenal kebenaran. Fahiya kal hijarah, kerasnya hati mereka itu seperti batu, au asyaddu qaswah, atau lebih berat, lebih keras lagi daripada batu. Oleh karena itu kita memohon perlindungan kepada Allah Jalla Jalaluh dari kekerasan hati, dikarenakan tahu kebenaran tapi kita tidak mengamalkan kebenaran. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh agar kita semuanya mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bimbingan taufik ya untuk mudah
mengamalkan ilmu. Ilmu itu masuk ke dalam hati, bukan hanya sekedar pintar berbicara, tapi masuk ke dalam hati yang menumbuhkan kehusyuan, kelembutan hati, ketundukan hati, perilaku yang masya Allah mempesona, elok. Kelihatan orang yang berilmu, yang masuk ke dalam hati ilmunya, bukan hanya sekedar di kata-kata saja, pintar berdebat, pintar berbicara. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ikut serta di rihlah keluarga muslim ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah mudahnya untuk mengamalkan ilmu, dan juga mudah untuk mengamalkan juga kiat-kiat yang akan disampaikan dalam beberapa menit ini berkenaan dengan kiat melembutkan hati. Tadi kita jelaskan bahwasanya Allah benci sekali oleh orang-orang yang kasar hatinya. Karena orang yang kasar hatinya itu adalah orang yang jauh dari Allah. Penyebabnya banyak. Di antaranya adalah mengenal kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Maka kiat yang membuat hati kita itu menjadi lembut, hilang dari kekasaran hati kita, yang pertama adalah memenuhi janji Allah. Itu yang pertama. Atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memperbanyak mengingat Allah. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu sebab yang membuat hati kita itu menjadi lembut. Ya. Adapun kita banyak mengingat sesuatu yang bukan mengingat Allah, itu adalah salah satu sebab yang menyebabkan kerasnya hati kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, la tuksirul kalam bi ghairi dzikrillah. Janganlah kalian memperbanyak berbicara tanpa mengingat Allah Jalla Jalaluh. Fa inna kathratal kalam tumitul qalb. Karena banyak berbicara itu membuat hati kita itu menjadi mati, membuat hati kita itu menjadi keras. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang menunjukkan bahwasanya yang membuat hati kita itu menjadi lembut adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwasanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala itu membuat hati itu menjadi tenang. Pernah ada seseorang yang mengadukan kepada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri tentang kekasaran hatinya. Kemudian Hasan Al-Basri memberikan resep kepada seseorang yang mengadukan akan kekasaran hatinya. Adzibhu bidzikri. Cairkan kekasaran hati itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ya, memberikan penjelasan bahwasanya hati itu bisa kasar, hati itu bisa berkarat, sebagaimana bisa berkarat dan berkaratnya timah dan perak atau yang selain keduanya. Maka mencairkan, membersihkan karat yang ada di dalam hati itu adalah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang membuat berkaratnya hati itu dua perkara.
Yang pertama adalah kelalaian. Yang kedua adalah dosa. Dan yang membuat hati itu menjadi bersih, dua perkara juga. Yang pertama adalah ingat Allah, dan yang kedua adalah al-istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga hati kita menjadi lembut. Begitu pula kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang besar. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Laki-laki yang banyak berzikir dan perempuan yang banyak berzikir, Allah sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang sangat besar. Kiat yang kedua untuk melembutkan hati adalah memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kiat agar hati kita menjadi lembut, meninggalkan dosa. Jadi kiat agar hati kita menjadi lembut, hati kita menjadi hidup, hati kita menjadi bahagia, hati kita menjadi tenang, meninggalkan dosa. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya penyebab yang paling besar yang mengakibatkan kasarnya hati itu adalah melakukan dosa. Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan tutupan yang menutupi hati mereka dengan sebab apa yang mereka kerjakan. Ibnu Abbas mengatakan keburukan ditambah keburukan, terus melakukan keburukan, akhirnya hatinya menjadi tertutup. Gelap hatinya, terbalik hatinya, kasar hatinya dikarenakan dosa. Janganlah kita melihat kecilnya dosa, tapi siapa yang dimaksiati oleh kita? Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak ada dosa kecil beserta terus-menerusnya melakukan dosa. Dan tidak ada dosa besar dengan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kiat yang ketiga yang membuat hati kita menjadi lembut itu adalah meninggalkan dosa. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, "Ra'aitu dzunubu tumitul qulubu wa qad yurisu dzulla idmanuha." Aku melihat dan memandang dosa itu membuat hati itu menjadi mati, dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa itu mewariskan kehinaan. Wa tarkud dzunubi hayatul qulub wa khairun li nafsika isyanuha. Meninggalkan dosa itu hayatul qulub, membuat hati itu menjadi hidup. Dan sebaik-baik bagi dirimu adalah meninggalkan dosa. Jadi dengan sebab kita meninggalkan dosa, dengan sebab kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, maka hati kita akan menjadi hidup. Hati kita akan menjadi lembut. Hati kita akan menjadi lembut. Kemudian kiat yang keberapa? Yang keempat. Kiat yang keempat agar hati kita menjadi lembut, ya ikhwani wa ya akhwati, Bapak Ibu saudara-saudari yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan banyak ketawa. Jangan banyak ketawa. Dalam sebuah hadis dijelaskan tentang bahayanya banyak ketawa. Jadi
Ya. Wala tuksirud dhahik fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian banyak ketawa, karena sesungguhnya banyak ketawa itu membuat hati itu menjadi mati. Dan hati itu kan kalau kita cek hati itu sifatnya ditinjau dari sisi hidup dan matinya itu ada 3 kan. Ada hati yang sehat, ada hati yang mati, ada hati yang sakit gitu. Nah sekarang hati yang sehat itu bagaimana? Adalah yang semuanya untuk Allah, itu hati yang sehat, ikhlas dan mencontoh Nabi SAW gitu. Hatinya itu hanya untuk Allah, tidak ada yang untuk yang lainnya. Adapun yang mati semuanya untuk selain Allah. Yang mati adalah semuanya untuk selain Allah. Secara ringkasnya seperti itu. Adapun yang sakit ada di dalam hatinya materi kehidupan, ada iman, ada juga materi kemaksiatan yang membuat, itulah yang dimaksud dengan hati yang sakit. Nah, orang yang banyak ketawa itu akan menumbuhkan kematian hati. Ya, bahaya berarti kan, mati hati itu berbahaya sekali. Oleh karena itu kita jangan banyak ketawa. Kalau Rasulullah lihat itu senyum, ya gak apa-apa senyum gitu. Tapi kalau koh-kohah tidak dilakukan oleh Rasulullah sampai terbahak-bahak, calangap, gitu, wah gitu. Nah yang seperti itu yang berbahaya, yang membuat hati itu menjadi keras sekali. Bahaya kalau keras hati, gak akan bisa khusyuk dalam melaksanakan sholat, gak bisa nikmat juga dalam baca Al-Quran, gak bisa nikmat. Keras hatinya gimana? Jadi tatkala kita merasakan kurangnya kenikmatan dalam baca Al-Quran, dalam beribadah, berarti hati kita keras. Penyebabnya bisa jadi diantaranya adalah banyak ketawa, itu banyak ketawa. Oleh karena itu kiat untuk melembutkan hati yang keberapa? Yang keempat, meninggalkan banyak ketawa. Kemudian yang kelima, ya berapa menit lagi nih? Enggak, 30 menit. Yang kelima apa? Memperbanyak mengingat kematian. Ini yang kelima. Jadi memperbanyak mengingat kematian. Adapun orang yang panjang angan-angan, seolah-olah hidupnya itu 1000 tahun atau mungkin hidupnya selamanya, akan keras hatinya. Keras hatinya. Orang yang seolah-olah hidupnya untuk dunia, keras hatinya. Dunia itu sebagai tempat tinggalnya. Seharusnya kita itu dunia itu tempat persinggahan saja. Jadi seperti orang yang bepergian, sekarang kan bepergian pasti pingin pulang ke rumahnya. Hatinya itu selalu condong pingin pulang ke rumahnya. Tapi orang yang cinta dunia itu adalah pinginnya itu di tempat keterasingan, tempat bepergian itu sebagai tempatnya. Nah, gambarannya dunia itu adalah tempat keterasingan, tempat kita sedang sapar. Nah, mesti selalu ingat kepada akhirat. Nah, kita mesti banyak mengingat kematian. Tujuan dari banyak mengingat kematian itu adalah ingat akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Aktsiru, hendaklah kalian memperbanyak. Dari apa? Dari mengingat pemusnah kelezatan, yakni al-maut. Yang memusnahkan kelezatan itu adalah kematian.
Para ulama memberikan penjelasan al-maut babun kullu ahadin yadkhulu fih. Maut itu adalah satu pintu, setiap orang akan masuk ke dalam pintu tersebut. Sedang bergilir, tidak tahu, bisa jadi besok, bisa jadi sekarang, tidak bisa diakhirkan, bisa dikedepankan, karena ajal kita sudah ditentukan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Tidak akan bisa dirubah. Maksudnya itu bisa sih dirubah, bisa dirubah, tapi yang jelas yang dicatat oleh malaikat, sedangkan yang rahasia Allah yang di Lauhul Mahfuz hanya Allah saja yang tahu. Bisa jadi seseorang itu, kata malaikat itu sudah meninggalnya itu umur 60 tahun, ternyata yang diketahui oleh malaikat kan 60 tahun. Allah tahu di Lauhul Mahfuz bahwasanya di dalam catatan Lauhul Mahfuz bahwasanya dia itu akan menyambung silaturahmi, banyak beribadah. Jadi dipanjangin lagi umurnya secara hakikat. Ada yang berpendapat secara hakikat dipanjangkan lagi umurnya karena dengan sebab menyambung silaturahmi. Dan menyambung silaturahmi ini merupakan budi pekerti yang luhur. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mengenal sunnah, dekat dengan kerabat kita. Jangan sampai kita mengenal sunnah, jauh dengan kerabat kita, memutuskan hubungan dengan rahim kita. Bahaya, itu sebuah dosa besar yang memutuskan hubungan dengan rahimnya. Jadi ya ikhwani, bahwasanya kita mesti banyak mengingat kematian. Kafabil mauti wa'idha. Cukuplah bahwasanya mati itu merupakan nasihat bagi kita. Ya. Jadi itu kiat yang keberapa? Yang kelima, agar hati kita menjadi lembut. Yang keenam, kita sampai 7 aja ya. Yang keenam, di antara kiat yang membuat hati kita itu menjadi lembut adalah mengunjungi kuburan. Ya, mengunjungi kuburan. Jadi tatkala kita merasakan kekasaran hati kita, kunjungi kuburan. Kuburan siapa saja tapi tujuannya itu untuk mengingat kematian. Tujuannya itu untuk melembutkan hati, bukan minta kepada yang ada dalam kuburan. Bukan itu yang dimaksud. Iya. Kalau kita perhatikan salaf kita terdahulu yang soleh itu menangis, mencucurkan air mata tatkala berdiri di kuburan. Yaitu salah satu sahabat, salah satu khalifah di antara khalifah Islam yang mengganti Nabi SAW, yaitu Utsman bin Affan. Ketika Utsman bin Affan berdiri di depan kuburan, basah kuyup jenggotnya, menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis? Utsman menjawab bahwasanya kuburan ini merupakan persinggahan pertama. Persinggahan pertama di akhirat. Jikalau persinggahan pertama ini selamat, maka yang sesudahnya lebih mudah lagi. Tapi kalau seandainya persinggahan yang pertama itu tidak selamat, maka yang sesudahnya lebih susah lagi. Al-qabru raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar. Kuburan itu merupakan taman di antara taman-taman surga, atau lubang di antara lubang-lubang api neraka. Manakala kita mengunjungi kuburan, maka hati kita akan lembut. Ya. Yang ketujuh, kiat yang membuat hati kita itu menjadi lembut adalah memberi makan, gitu. Memberi makan siapa? Memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Iya. Pernah ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kekasaran hatinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepadanya, in aradta talyina qalbika fa'at'im
al-miskin wamsah ra'sal yatim. Jika engkau berkeinginan hati Anda itu lembut, maka beri makanlah orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Itu di antara 7 poin yang bisa saya sampaikan sebagai penutup nasihat di rihlah keluarga muslim ini. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada kita kelembutan hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan dan menjauhkan dari hati yang keras, hati yang paling dibenci dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan ya sebelum kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mohon pencerahannya di lingkungan rumah tetangga masih banyak yang mengundang ana untuk pengajian hamil 4 bulanan, 7 bulanan, pengajian ketika akan melakukan akad nikah. Ana sudah mengerti bahwa hal itu tidak ada di dalam agama Islam, namun masih bingung alasan apa yang harus dikemukakan ketika menolak undangan tersebut. Jazakallah khairan atas jawabannya. Ya, tidak usah bingung, karena kita itu harus lebih memperhatikan keadaan diri kita sendiri. Yang membuat hidup hati kita itu tatkala kita mengamalkan apa yang seharusnya untuk diamalkan. Jadi untuk masalah akhirat memang harus sesuai dengan tuntunan Allah. Masalah dunia, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum itu lebih tahu urusan dunia, tapi masalah akhirat kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah Allah telah memberikan anugerah kepada penanya mengenal sunnah. Hanya masalahnya sikap yang harus dilakukan ketika menghadapi tetangga yang mengundang. Maka saya memberikan saran kita tetap bermuamalah secara baik kepada tetangga kita yang belum paham, sambil kita banyak berdoa kepada Allah agar terbawa juga untuk mendapatkan hidayah di atas sunnah. Tapi kita tetap bermuamalah baik. Bermuamalah baik bukan berarti kita mengikuti kekeliruan dan kesalahan yang ada. Jadi cara untuk bermuamalah secara baik itu sebelumnya kita tahu kebiasaan seperti itu, maka alasan yang kita lakukan adalah dengan cara kita mendatangi ke rumahnya, memberikan hadiah dan lain sebagainya. Jadi kita sebelum diundang sudah datang ke sana. Jadi itu salah satu muamalah yang baik. Jadi tatkala kita tidak datang, undangan tersebut sudah ketemu. Dan nanti lama kelamaan paham tetangga itu bahwasanya diri kita itu memang tidak bisa diundang tentang permasalahan-permasalahan yang keliru. Tapi kita lebih dahulu datang sebelum diundang. Itu kan lebih nyaman dan lebih enak. Tapi ketika ada undangan, tetap karena ini adalah undangan yang terdapat di dalamnya kemaksiatan kepada Allah, kita tidak mendatanginya. Itu saran saya. Jadi berakhlaknya dengan akhlak yang baik. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tammuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Hendaklah Anda bertakwa di mana saja Anda berada. Dan ikutilah kesalahan itu dengan kesalahan itu dengan kebaikan yang bisa menghapus kesalahan. Dan bermuamalahlah, bergaullah dengan manusia dengan muamalah yang baik. Nah, di antara salah satu muamalah yang baik agar tidak terlalu menyakitkan karena diundang untuk acara yang
tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, kita datang sebelumnya, sebelum diundang dan udah tahu ini akan ada undangan. Setiap sebelumnya kita lebih mendahului untuk memberi hadiah atau ramah tamah, ngobrol dan lain sebagainya. Itu budi pekerti yang luhur yang perlu diperlihatkan bagi orang-orang yang memiliki akidah yang benar dan mengenal sunnah Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Cukup ya? Ya? Ya. Kalau begitu saya tutup ya. Doa. Ya. Alhamdulillah pengajian yang berkenan dengan kiat melembutkan hati sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu pahami. Tapi sebelumnya saya akan ringkas dulu tema yang telah disampaikan tadi, bahwasanya kiat melembutkan hati yang telah disampaikan itu ada 7 kiat ya. Yang pertama adalah memenuhi janji Allah atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak mengingat Allah. Yang ketiga adalah meninggalkan dosa. Yang keempat adalah tidak banyak ketawa. Ya. Yang kelima adalah mengingat kematian. Yang keenam adalah mengunjungi kuburan. Yang ketujuh adalah memberi makan orang miskin dan mengusap kepala anak yatim. Mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Ilmu itu mesti dipraktekkan. Coba akan Anda rasakan sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kita semuanya mendapatkan nikmatnya dalam berkeluarga. Karena kelembutan hati kita. Nikmatnya kita di dalam beribadah. Karena kelembutan hati kita. Insya Allah ketika kita mengamalkan itu kembali kemanfaatan itu kepada diri kita sendiri, bukan kepada siapa-siapa. Karena Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah apa yang aku panggil kepada kalian, kepada suatu perkara yang membuat kalian itu hidup, membuat kalian itu bahagia. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi dadakum lima yuhyikum. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.